Mobil yang tengah melaju terbakar di Jalan Latu Menten, Tambora, Jakarta Barat, Senin malam. Api yang muncul dari bagian bawah mobil ini sempat membuat warga dan pengguna jalan panik. Dua unit mobil pemadam kebakaran beserta 9 personil diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga mobil terbakar akibat korsleting listrik di bagian mesin. Sopir dan pengemudi berhasil selamat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Pada insiden di dengan bagian 5 Kebakaran terjadi pada satu unit mobil yang terparkir di depan sekolah. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api. Api cepat membesar membakar seluruh bagian kendaraan tersebut. Kejadian berawal saat minibus milik seorang guru itu diduga mengalami korsleting listrik pada bagian mesin kendaraan. Api kemudian menyebar ke seluruh bagian mobil hingga ludes terbakar. Mobil adalah pemilik karyawan atau guru di sekolah ini juga, dan itu memang sudah kebetulan di rumahnya sudah ada mobil yang baru, sehingga mobil yang ini dititipkan. Kebetulan memang yang bersangkutan memang aktif di sini tiap hari. Jadi seperti itu. Untuk penyebab pastinya tadi apa Pak? Dari pemeriksaan sementara. Kemungkinannya korsleting atau apa bahasanya kalau menimbulkan percikan, ya kebakaran sendiri untuk unit tersebut. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, A-News melaporkan. Ya, halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Syabrina. Selamat pagi Pram, selamat pagi pemirsa di rumah. Apa kabarnya Pram hari ini? Harus selalu semangat dong. Harus apapun yang selalu terjadi harus selalu semangat. Seperti pasangan dua sejol ini, pasangan suami istri pemirsa, ini terjadi kembali pemirsa. Ini ada kasus yang lucu tapi serius di mana suami ini kejar jambret istrinya. Penjambretnya kecelakaan terus tewas. Kemudian kasus jambretnya ini kelar atau selesai karena pelaku tewas. Tapi justru sang suami dijadikan tersangka kasus kecelakaan. Nah pemirsa, ini pun sempat viral dan jadi pembahasan nasional bahkan hingga ke DPR loh Syabrina dan juga pemirsa. Ya, akhirnya istri mau minta maaf kepada keluarga pelaku jambret. Kasusnya diselesaikan lewat jalur restoratif justice. Agak aneh ya, minta Ini maaf aneh istrinya sih ke ya. pelaku, malah keluarga pelaku ya pemirsa. Ini status sang suami pun masih tersangka. Gelang udah dilepas sambil menunggu penyelesaian mediasi. Ya, ini gimana ya Pram sebenarnya ya? Gimana ya, hukum agak aneh di Indonesia saat ini ya. Betul ya. Yang harus jadi korban malah jadi tersangka. Betul. Semoga ini bisa Ada hukum seadil-adilnya, Betul. pasti hukum juga bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Betul sekali, dan semoga ini membuka mata publik ya untuk menyadarkan penegak hukum. Betul, karena di banyak atas. sekali kasus-kasus serupa ini sebelum banyak kali terjadi di mana harus jadi korban, melawan diri, membela diri malah jadi tersangka. Padahal pelakunya harusnya jadi tersangka. Gimana itu pemirsa? Ya, oke, kita sapa dulu pemirsa di rumah. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sindo Today, program yang menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Pram Senjaya dan rekan saya. Dan saya Sabrina Sila. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Kasus kecelakaan lalu lintas saat mengejar penjambret di Sleman, Yogyakarta diselesaikan lewat restoratif justice atau mediasi antar tersangka dan korban. Polda Metro Jaya akan memeriksa akademisi Rocky Gerung terkait kasus ijazah Jokowi. Tolak di bawah Kemendagri, Komisi 3 DPR tetap dukung Kapolri tetap di bawah Presiden.
Ya pemirsa, polisi kembali membubarkan tawuran antar kelompok pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin dini hari. Dalam pembubaran tawuran ini, 2 pelaku berhasil ditangkap beserta senjata tajam jenis busur. Saling kejar terjadi antara polisi dengan sejumlah pelaku tawuran hingga menangkap pelaku yang bersembunyi di samping mobil. Sebelumnya tawuran 2 kelompok pemuda kembali terjadi di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin dini hari. Petugas dari unit Resmo Polsek Panakukang yang melakukan patroli rutin segera mendatangi lokasi dan membubarkan aksi tawuran tersebut. Dalam penindakan ini, polisi berhasil menangkap 2 pelaku. Dari tempat kejadian perkara, petugas menyita 1 buah busur dan 1 unit sepeda motor yang diduga digunakan saat tawuran. Kedua pelaku bukan merupakan warga Kota Makassar, melainkan datang ke lokasi atas panggilan rekan-rekannya yang berada di wilayah tersebut. Pada saat penyisiran kami berhasil mengamankan 2 pelaku tawuran dengan mengamankan pula 1 busur dan 1 unit kendaraan motor. Kedua orang ini bukan berasal dari Makassar, tetapi panggilan dari teman-teman yang ada di wilayah sini. Guna mencegah terulangnya tawuran, polisi terus meningkatkan patroli rutin dan mengimbau masyarakat agar segera melaporkan jika menemukan aktivitas yang berpeluang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Kebakaran menghanguskan 16 rumah dan 1 sekolah di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Ya, diduga kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu rumah warga. Kebakaran terjadi di Komplek Pasar Jalan Patak, Kecamatan Kasongan Lama, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Belasan rumah warga hangus terbakar. Warga yang panik berusaha menyelamatkan barang-barang milik mereka. Tidak hanya rumah warga, api juga membakar sebuah bangunan sekolah. Api berhasil dipadamkan petugas setelah 3 jam kemudian. Belum diketahui apa penyebab kebakaran ini, namun diduga sumber api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Menurut salah satu warga yang kami mintai keterangan bahwa sumber api berasal dari korsleting listrik dari salah satu bangunan warga. Sementara pasca kebakaran, belasan kepala keluarga dan puluhan jiwa kini kehilangan tempat tinggal. Sebagian mengungsi ke rumah saudara, sementara sebagian lagi terpaksa tinggal di tenda pengungsian yang didirikan BPBD. Dari data sementara, Ketua RT setempat tercatat 16 bangunan rumah dan 1 sekolah MTS tingkat 2 hangus terbakar. 16 rumah warga, 1 sekolah tingkat 2. Oh iya. Terus untuk yang korban-korban kebakaran ini Pak diungsikan kemana Pak? Ada yang diambil keluarga, ada yang nyewa barak malam kemarin, malam tadi. Iya. Dan juga ada di pengungsian. Hingga kini, Polres Kabupaten Katingan tengah menyelidiki penyebab kebakaran dan telah meminta keterangan dari sejumlah saksi di lokasi kebakaran. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Ya, pemirsa, diduga tidak kuat menahan beban, penutup saluran air di pinggir jalan ambruk. Ya, akibatnya 2 mobil yang parkir di atasnya tercebur ke dalam saluran air. Dua mobil yang tengah terparkir di atas penutup saluran air di kawasan Arif Rahman Hakim, Surabaya terperosok ke dalam saluran air. Diduga mobil terperosok akibat penutup saluran air ambruk tidak kuat menahan beban mobil terparkir. Saat kejadian, mobil tengah ditinggal pemiliknya untuk makan. Petugas penyelamat dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya langsung turun ke lokasi untuk memindahkan mobil dari dalam saluran air. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ratusan petugas gabungan terus berupaya mencari korban tertimbun longsor di kawasan Cisarua, Bandung Barat. Ya, pemirsa, hingga kemarin sore sebanyak 34 korban meninggal dunia berhasil ditemukan, di mana 46 lainnya masih dalam pencarian. Dengan alat berat dan peralatan manual, petugas gabungan terus melakukan pencarian dan evakuasi korban longsor di kawasan Cisarua, Bandung Barat. Petugas juga mengerahkan anjing pelacak untuk mempermudah pencarian korban. Korban yang ditemukan dibawa dari lokasi bencana untuk diidentifikasi.
Hingga saat ini 34 korban meninggal telah ditemukan, sementara 46 korban masih dalam pencarian. Total penemuan body packs yaitu 9 body packs hari ini yang kami serahkan kepada DPI Polda Jabar. Jadi untuk total penemuan body packs dari hari pertama sampai dengan hari ketiga ada 34 body packs. Jadi total dalam pencarian lebih kurang 46. Sebanyak 400 warga masih bertahan di posko pengungsian Balai Desa Pasir Langu. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan, A-News melaporkan. Ya, pemirsa, tim SAR juga fokus mencari puluhan korban longsor di 2 titik di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Pencarian dilakukan dengan berbagai metode dan melibatkan ribuan petugas gabungan, termasuk penggunaan alat berat. Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian korban longsor di Dusun Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pada hari ketiga ini, tim difokuskan mencari di 2 area lokasi longsor. Direktur Operasi Pencarian dan Pertolongan Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan sekitar 80 warga masih hilang pasca bencana tanah longsor. 2 sektor area pencarian yakni sektor A dan sektor B di Desa Pasir Langu. Tim melaksanakan pencarian dengan berbagai metode mulai dari manual, alkon hingga penggunaan alat berat. Yudi berharap hari ini cuaca mendukung sehingga pencarian dapat berjalan secara maksimal hingga sore hari karena cuaca sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan operasi SAR yang melibatkan 2.000 lebih petugas gabungan. Data sementara hingga saat ini sudah dievakuasi 25 kantung jenazah, 11 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi dan 80 orang masih dalam pencarian. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, hari ketiga pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, sebanyak 38 kantong jenazah berhasil dievakuasi dan ratusan warga masih bertahan di pengungsian. Ya, pemirsa, berikut ini adalah laporan jurnalis Naura Syafika. Evakuasi korban sudah memasuki di hari ketiga, di mana pada hari ini sudah terdapat 38 kantong jenazah yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan, di mana diantaranya 20 sudah berhasil teridentifikasi dan untuk puluhan lainnya masih dinyatakan hilang. Dan pastinya dari tim SAR gabungan akan terus melakukan pencarian korban setiap harinya dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dan akan dilakukan 24 jam penuh terkait pencarian korban. Dan juga memang untuk alat bantu juga sudah dikerahkan seperti alat berat yang berjumlah 12 dan disebar ke zona yang berbeda, yaitu ada di A1, kemudian juga di A2 dan juga hingga di zona C. Dan terkait dengan posko pengungsian, untuk pengungsi ini sudah ditaruh atau diletakkan di balai desa yang berada di Balai Desa Pasir Langu, di mana untuk balai desa ini menampung sekiranya ada 300 hingga 400 jiwa yang berada di balai desa di posko pengungsian utama. Dan terkait dengan bantuan ini juga sudah diberikan oleh instansi terkait seperti adanya posko kesehatan, kemudian juga ada dapur umum, kemudian ada juga pakaian bekas layak pakai, dan masih banyak lainnya yang sekiranya dapat memberikan kenyamanan dan juga keamanan bagi para pengungsi yang ada di sini. Dan memang untuk logistik ini juga sudah diberikan seperti terkait dengan kasur, kemudian spray, kemudian juga obat-obatan dan makanan lain sebagainya. Namun memang masih ada beberapa hal yang dibutuhkan oleh pengungsi, salah satunya seperti pakaian dalam dan juga pampers. Dan saya akan berbincang dengan salah satu pengungsi yang ada di sini, mengungsi bersama dengan keluarganya. Dan ini saat ini saya sudah bersama dengan Teh Deti. Ya, selamat malam Teh Deti. Ya, Teh Deti mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu. Teh Deti di sini mengungsi bersama berapa anggota keluarga? Bersama saya keluarganya 4, ini bapak saya 3 orang sama kakak 2 orang. Mungkin boleh diceritakan untuk keluarga ini jumlahnya berapa sih Teh yang belum ditemukan? Jumlahnya kurang lebih 4, tapi nggak tahu udah ada kayak di puskesmas, tapi belum ketahuan identitas siapa-siapanya. Ya, semoga segera ditemukan untuk anggota keluarganya.
Ya, memang terkait dengan bencana longsor ini menyisakan banyak sekali duka untuk warga yang berada di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, sehingga banyak sekali juga dari tim DVI Polda Jawa Barat ini juga sudah melakukan usaha identifikasi di Puskesmas Desa Pasir Langu yang letaknya tidak jauh dari lokasi posko pengungsian utama ini. Dari Bandung Barat, Nora Syafikah, Tri Julianti, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan 4 dari 23 anggota TNI AL yang tertimbun longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Ya, para marinir tersebut tertimbun saat menjalani latihan pratugas pengamanan perbatasan wilayah Indonesia. Tiga anggota TNI Angkatan Laut menjadi korban dalam insiden longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan para personil marinir diketahui tengah menjalani latihan pratugas pengamanan perbatasan wilayah Indonesia. Dari 23 korban tersebut, 4 marinir telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Longsor dan banjir bandang di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu dini hari 24 Januari 2026. Bencana ini terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Bandung Barat sejak Jumat 23 Januari 2026. Akibat bencana ini, puluhan orang menjadi korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi penghargaan kepada 2 polisi yang gugur saat bertugas di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Iya, pemirsa, 2 polisi tersebut tertabrak truk TNI. Dua polisi yang menjadi korban adalah Aibtu Hendra Kurniawan dan Aibda Muhammad Jerry yang meninggal di lokasi kejadian. Kedua anggota Polres Cimahi ini gugur saat bertugas menuju lokasi penanganan bencana longsor di Cisarua. Kedua korban sudah dikebumikan oleh pihak keluarga di kampung halamannya masing-masing. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada kedua korban yang gugur dalam bertugas berupa kenaikan pangkat 1 tingkat. Mengucapkan terima kasih dan duka cita yang mendalam serta apresiasi terhadap tugas-tugas dan prestasi yang selama ini, dan kami mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan kami seluruh keluarga besar Polri menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap seluruh keluarga besar, baik keluarga maupun institusi Polri yang ada di Jawa Barat. Ya, pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta gubernur, bupati, dan wali kota untuk memetakan titik-titik rawan bencana. Yang Mendagri juga akan memaksimalkan pencarian korban dan melakukan pendampingan bagi keluarga korban serta warga yang terdampak. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau lokasi longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tito menyebut bencana longsor di Kecamatan Cisarua harus menjadi peringatan bagi daerah lain agar memperkuat pemetaan wilayah rawan dan mitigasi bencana hidrometeorologi. Setiap bupati, wali kota, dan gubernur harus memetakan secara nasional untuk mengantisipasi bencana yang diakibatkan hujan lebat. Rawan seperti ini harus kita petakan. Setiap bupati, wali kota, gubernur kita petakan secara nasional untuk kita memikirkan potensi kalau terjadi kerawanan hidrometeorologi seperti ini, hujan lebat, hujan deras.
Mendagri Tito juga menambahkan upaya jangka pendek pencarian korban yang masih hilang harus dimaksimalkan. Sementara upaya jangka panjang, kawasan terdampak longsor tidak layak lagi dijadikan pemukiman dan perlu direlokasi serta direhabilitasi atau bahkan direboisasi. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan. Kita doakan sama-sama ya Pram, semoga korban yang masih hilang cepat ditemukan dan juga tidak akan terjadi lagi. Betul, kita juga berharap kondisi cuaca memungkinkan untuk evakuasi sesegera mungkin. Betul sekali. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, sakit hati dan kecewa dengan pembagian warisan. Seorang ayah di Lamongan, Jawa Timur menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Ya, korban dianiaya pelaku dengan tabung gas LPG saat tengah beristirahat. Sakit hati dan kecewa menjadi pemicu seorang ayah 76 tahun di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur tega menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Diketahui hubungan antara pelaku dan korban sudah lama tidak harmonis. Konflik internal keluarga terutama terkait pembagian warisan semakin memperkeruh komunikasi. Pelaku merasa tidak puas dengan bagian warisan yang diterima oleh korban. Motif dari tindak kekerasan yang terjadi adalah hubungan tidak harmonis atau cekcok dalam keluarga yang mana didasari atau disebabkan oleh pembagian warisan yang diterima oleh korban. Sebelumnya korban yang berprofesi sebagai guru seni ditemukan tewas oleh istrinya di kursi ruang tengah rumah. Korban diduga dianiaya saat tengah beristirahat dengan menggunakan tabung gas LPG. Sementara pelaku yang kabur usai kejadian berhasil ditangkap di depan kantor Kecamatan Sukodadi. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, 90 warga negara Indonesia yang bekerja di sektor online scam di Myanmar berhasil dipulangkan. Ya, mayoritas pekerja migran Indonesia yang diamankan otoritas Myanmar sengaja bekerja di online scamming. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memulangkan 90 WNI dari Myanmar. Para WNI ini bekerja di sektor penipuan online atau online scamming. Setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, WNI ini didata untuk proses penanganan dan pendampingan. Kebanyakan WNI yang dipulangkan memang sengaja ke Myanmar untuk bekerja di online scamming. Kebanyakan bekerja di online scam ya, melakukan penipuan daring dan sebagian besar dari mereka memang sengaja bekerja di tempat itu. Kita belum menemukan indikasi korban TPPO dari seluruh WNI yang pulang dari sana. Pemulangan ini adalah gelombang ketiga yang terdiri dari 25 perempuan dan sisanya adalah laki-laki. Sementara gelombang 1 dan 2 telah dilakukan pada bulan Desember 2025. Saat ini masih ada sekitar 200 WNI yang bekerja di bidang penipuan online di Myanmar. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menyebut Reza Arab Octavian berada di tempat kejadian perkara saat selebgram Lula Lava meninggal di apartemennya. Ya, polisi akan memanggil kekasih Lula tersebut untuk meminta klarifikasi. Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 6 orang saksi terkait kematian selebgram Lula Lava di kamar apartemennya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Iskandar Syah mengatakan ke-6 saksi yang diperiksa yakni yang berada di lokasi kejadian saat itu. Berdasarkan keterangan saksi, petugas telah mendapatkan kronologi dan barang bukti dari lokasi kejadian. Lebih lanjut, AKBP Iskandar Syah menambahkan jika kekasih Lula Reza Arab saat kejadian berada di lokasi. Dapat dilaksanakan oleh TKP dan kami sudah memeriksa melaksanakan klarifikasi pada saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara yang melihat, menyaksikan dan mendengar. Dari saksi-saksi tersebut kita mendapatkan suatu alur cerita dan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara juga
sudah kita amankan dan akan kita proses lebih lanjut karena beberapa membutuhkan keterangan dari laboratorium forensik. Sampai saat ini dugaan untuk pacarnya ada dari keterangan bahwa ada di TKP. Oleh karena itu, jadi kita tetap melakukan klarifikasi dan saudara RA ini pacarnya kooperatif dan akan hadir pada pemeriksaan atau klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan. Reza Arab sendiri telah diagendakan diperiksa hari ini, namun hingga sore hari musisi sekaligus YouTuber tersebut belum juga hadir. Hanya Adita Baskara, manajer almarhumah Lula Lava yang terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Bukti-bukti sendiri telah dikirim ke laboratorium forensik. Meski begitu, pihak kepolisian belum bisa memberikan kesimpulan perihal penyebab kematian selebgram 26 tahun itu, lantaran masih menunggu keterangan pihak rumah sakit. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, jagat hiburan digegerkan dengan meninggalnya selebgram sekaligus kekasih Reza Arab, Lula Lava. Lula dimakamkan Sabtu siang di Pemakaman Umum Rawa Terate, Jakarta Timur. Beredar informasi di dunia maya penyebab kematian Lula karena sakit jantung. Jenazah selebgram Lula Lava dimakamkan Sabtu siang di Pemakaman Umum Rawa Terate, Jakarta Timur. Keluarga dan kerabat yang mengantarkan jenazah diliputi suasana haru saat prosesi pemakaman berlangsung. Tangis ibu Lula Lava pecah saat jenazah masuk ke liang lahat. Ia tak kuasa menahan tangis melihat jasad putrinya dikuburkan. Musisi dan kekasih almarhumah Reza Arab tampak hadir di pemakaman. Wajahnya juga diliputi kesedihan dan sesekali menangis. Makasih udah pada datang semua. Ya, semoga udah kirim doanya juga buat Lula. Doain yang terbaik dulu. Enggak, Lula nggak pernah cerita apa-apa mengenai sakitnya. Dia juga nggak pernah cerita. Saya tahu dari orang terdekatnya, ya pembantu sama asisten. Nggak ada. Selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam sebuah foto yang beredar memperlihatkan selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di kamarnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus Hoki Minaya, tersangka kecelakaan yang menewaskan 2 pelaku jambret telah diselesaikan lewat keadilan restoratif. Ya, pemirsa, gelang pelacak atau GPS di kakinya sebagai tahanan kota sudah dilepas oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Ya, pemirsa, GPS itu sebelumnya dipasang agar tersangka tidak bisa keluar dari Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Hingga kini statusnya masih sebagai tersangka sambil menunggu proses perdamaian selesai. Hogi berharap proses perdamaian lewat restoratif justice segera rampung. Seperti diketahui, Hogi Minaya dijadikan tersangka oleh Satlantas Polresta Sleman karena mengakibatkan 2 orang penjambret istrinya meninggal dunia. Ia dijadikan tahanan kota dan dipasangi GPS sebelum akhirnya perkara diselesaikan lewat restoratif justice di Kejaksaan Negeri Sleman. Puji Tuhan, alhamdulillah sudah mulai harga rendah, Mas. Dan namanya restorasi justice seperti ini. Mungkin kedepannya lebih lagi semua. Komisi 11 DPR RI menyetujui keponakan Presiden Prabowo Subianto Thomas Jiwandono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindo Today.